Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Angin malam berembus dingin di sepanjang jalan setapak yang mengarah ke jembatan penghubung desa. Surti, seorang buruh pabrik berusia 23 tahun, melangkah cepat sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 WIB. Hanya suara jangkrik dan gemericik air sungai yang menemani langkahnya. Ia terbiasa pulang malam karena lembur, tetapi malam ini ada perasaan tidak enak yang mengusik hatinya. Surti menghela napas panjang. Bayangan rumah kecilnya yang hangat bersama ibu dan adiknya menjadi penyemangat untuk terus berjalan. Namun, semakin mendekati jembatan, rasa cemas itu semakin kuat. Ia melirik ke kanan dan kiri. Hanya ada pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan dalam cahaya bulan redup. Ketika ia melangkah di tengah jembatan, suara gaduh dari arah depan membuatnya berhenti. Cahaya api dari puntung rokok yang menyala samar-samar mengungkapkan sosok beberapa pemuda yang duduk di pagar jembatan. Surti mengenali mereka sebagai pemuda-pemuda nakal desa sebelah yang sering mabuk dan membuat onar. Langkahnya terhenti sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. "Hei, ada gadis cantik lewat!" seru salah satu dari mereka dengan nada mabuk. Surti menelan ludah. Ia berusaha tetap tenang dan melanjutkan langkahnya, berharap mereka tidak berbuat macam-macam. Namun, harapannya sirna ketika salah satu pemuda turun dari pagar dan berdiri menghadang jalannya. "Mau kemana, Mbak? Malam-malam sendirian?" "Enggak, takut apa?" Suara pemuda itu terdengar serak dan bau alkohol menyengat tercium dari mulutnya. "Maaf, saya harus pulang. Ibu saya menunggu," ujar Surti dengan suara bergetar, berusaha tetap sopan meski ketakutan. Pemuda lain mendekat, tertawa sambil menyulut rokoknya. "Jangan buru-buru, temani kami sebentar. Masa gadis secantik kamu jalan sendirian? Kan bahaya," ucapnya dengan nada licik. Surti mundur selangkah. Matanya mencari celah untuk lari, tetapi tubuhnya gemetar. Pemuda pertama semakin mendekat dan mencoba meraih tangannya. Refleks, Surti menepisnya dan berusaha berlari, tetapi tangan kasar itu mencengkeram lengannya dengan kuat. "Lepaskan saya!" teriaknya panik. Tawa mereka semakin keras. Salah satu dari mereka menarik tas Surti, membuatnya hampir terjatuh. Matanya mulai basah oleh air mata, tetapi ia menolak untuk menunjukkan kelemahan. Ia mengumpulkan seluruh keberanian dan berteriak sekencang mungkin, berharap ada orang yang mendengar. Sayangnya, desa sudah terlelap. Tidak ada satupun rumah di sekitar jembatan ini. "Sis, jangan teriak-teriak," bisik salah satu dari mereka, sambil menutup mulut Surti dengan tangannya yang bau alkohol. "Kita cuma mau bersenang-senang." Surti memberontak, kakinya menendang sekuat tenaga, hingga mengenai lutut salah satu pemuda. "Sialan!" makinya sambil mengusap lututnya yang kesakitan. Marah, pemuda itu menampar Surti hingga tubuhnya terdorong ke pagar jembatan. Napas Surti terengah-engah, dadanya sesak menahan ketakutan dan kepedihan. Pikirannya kacau, tetapi hanya ada satu hal yang memenuhi kepalanya, harga dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia harus mempertahankan kehormatannya. Matanya menatap sungai di bawah jembatan. Airnya deras berkilauan di bawah cahaya bulan. Jaraknya cukup tinggi, tapi itu lebih baik daripada harus jatuh ke tangan para pemuda bejat ini. "Sialan, jangan ngelawan," salah satu dari mereka menarik rambutnya. Surti merasakan panas di kepalanya, tetapi hatinya sudah bulat. Ia menatap para pemuda itu dengan mata penuh keberanian. "Kalian tidak akan menyentuhku," suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar. Dalam hitungan detik, Surti menghempaskan diri ke belakang,
melewati pagar jembatan dan melompat ke dalam sungai yang deras. Para pemuda itu terkejut, mata mereka membelalak melihat tubuh Surti menghilang ke dalam gelapnya arus sungai. Salah satu dari mereka berlari ke tepi jembatan, mencoba melihat apakah Surti masih muncul ke permukaan. Namun, tidak ada tanda-tanda tubuhnya. Sungai itu terus mengalir, membawa Surti ke dalam kegelapan malam. "Brengsek, kita harus pergi dari sini," ujar salah satu dari mereka dengan wajah panik. Tanpa berpikir panjang, mereka semua kabur meninggalkan jembatan yang kini menjadi saksi bisu malam tragis itu. Di dalam derasnya arus sungai, tubuh Surti tenggelam semakin dalam. Matanya terbuka, tetapi tidak ada lagi rasa sakit. Ia merasa ringan, seolah-olah bebannya telah terangkat. Samar-samar ia melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan air. Kemudian semuanya menjadi gelap. Malam itu tidak ada yang tahu bahwa Surti telah mengorbankan dirinya demi kehormatannya. Tidak ada yang menyadari bahwa sebuah dendam baru telah lahir di jembatan itu. Dendam yang akan menuntut balas dengan cara yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Para pemuda yang tadi tertawa-tawa kini membeku dalam ketakutan. Mata mereka terpaku pada aliran sungai yang gelap, tempat Surti menghilang tanpa jejak. Jantung mereka berdegup kencang. Kesadaran bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan membuat mereka gemetar. "Kita harus pergi dari sini," bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Tanpa menunggu persetujuan, mereka berlari meninggalkan jembatan. Nafas mereka tersengal, keringat bercucuran meskipun udara malam terasa dingin. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Mereka hanya ingin secepatnya sampai ke desa dan melupakan semua yang baru saja terjadi. Malam semakin larut. Sungai mengalir, seperti biasa, seolah-olah tidak pernah menelan satu jiwa pun. Pagi harinya, suasana rumah Surti mulai dipenuhi kegelisahan. Ibu Surti mondar-mandir di beranda, menatap jalanan dengan harapan putrinya muncul dari kejauhan. Namun hingga matahari meninggi, Surti belum juga pulang. "Mbak Surti belum pulang, Bu?" tanya adiknya yang masih kecil dengan wajah polos. Sang ibu tidak langsung menjawab. Hatinya diliputi kecemasan yang semakin menyesakkan. Ia mencoba mengusir perasaan buruk itu dan meyakinkan dirinya bahwa putrinya mungkin menginap di rumah teman karena terlalu malam untuk pulang. Namun, firasatnya berkata lain. Siang harinya, keluarga mulai bertanya kepada tetangga dan teman-teman Surti di pabrik. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Seorang rekan kerja mengatakan bahwa Surti memang pulang larut malam setelah lembur. Tetapi setelah itu jejaknya menghilang. Berita tentang hilangnya Surti menyebar ke seluruh desa. Warga mulai turun ke jalanan, mencari di sepanjang rute yang biasa ia lalui. Beberapa orang memeriksa kebun-kebun kosong, sementara yang lain berjalan ke arah sungai. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Surti. Saat matahari mulai tenggelam, sekelompok warga memutuskan untuk mencari ke sekitar jembatan. Mereka memanggil nama Surti berulang kali berharap ada jawaban. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah gema suara sendiri dan desiran air yang mengalir tenang di bawah jembatan. "Mungkin dia jatuh ke sungai," bisik salah seorang warga. Warga yang lain saling pandang dengan ekspresi ngeri. Jika benar begitu, kemungkinan Surti masih hidup sangat kecil. Arus sungai cukup deras dan jika seseorang jatuh di malam hari, akan sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup. Pencarian pun berlanjut. Beberapa orang turun ke tepi sungai, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang tersangkut di bebatuan atau ranting. Namun tidak ada apapun di sana. Air sungai mengalir seolah menyembunyikan rahasia kelam yang tidak ingin diungkapkan. Hari demi hari berlalu. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda tubuh Surti. Tidak ada petunjuk kemana ia pergi. Keberadaannya seperti ditelan bumi. Beberapa warga mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa Surti mungkin diculik. Ada pula yang percaya bahwa ia melarikan diri karena suatu alasan yang tidak diketahui. Namun, tidak ada bukti yang mendukung teori-teori itu. Di sisi lain, para pemuda yang mengetahui kebenaran hanya bisa diam.
Mereka dihantui ketakutan, tetapi tidak ada yang berani mengaku. Mereka takut jika warga mengetahui bahwa mereka ada di tempat kejadian, mereka akan dituduh sebagai penyebab hilangnya Surti. Mereka memilih bungkam, berharap waktu akan menghapus semua jejak dosa mereka. Seiring berjalannya waktu, berita tentang hilangnya Surti mulai meredup. Warga desa yang awalnya aktif mencari, perlahan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Keluarga Surti masih berduka, tetapi tanpa petunjuk apapun, mereka hanya bisa pasrah dan berharap keajaiban terjadi. Namun, tanpa mereka sadari, kejadian malam itu tidak benar-benar berakhir. Dendam telah tertanam di suatu tempat di dasar sungai, dan ia menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Malam-malam di desa itu menjadi semakin mencekam. Sejak hilangnya Surti, warga mulai mengalami kejadian aneh di sekitar jembatan penghubung desa. Awalnya hanya desas-desus, tetapi semakin hari semakin banyak orang yang mengaku mengalami hal serupa. Salah. Satu saksi pertama adalah Pak Rahmat, seorang pedagang yang sering melintasi jembatan saat dini hari untuk pergi ke pasar. Suatu malam ketika ia berjalan dengan langkah cepat, telinganya menangkap suara samar tangisan seorang perempuan. Langkahnya terhenti. Ia mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu semakin jelas, seakan berasal dari tepi jembatan. Merinding, Pak Rahmat mempercepat langkahnya dan tidak menoleh ke belakang. Cerita serupa datang dari seorang pemuda desa bernama Anto. Malam itu, ia pulang larut setelah mengantar temannya ke desa sebelah. Saat melewati jembatan, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tetap tenang, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesosok perempuan berdiri di tepi jembatan. Perempuan itu mengenakan pakaian lusuh dan basah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, menatap ke arah sungai di bawahnya. Anto menahan napas. Matanya tidak bisa berpaling dari sosok tersebut. Ia mencoba menguatkan diri, tetapi ketika perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya, wajahnya tampak pucat dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Anto tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia berlari secepat mungkin, meninggalkan jembatan. Sesampainya di rumah, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, sebelum akhirnya bercerita kepada keluarganya. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi melintasi jembatan sendirian saat malam. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa pemuda desa yang sering pulang larut malam mengaku mendengar bisikan lirih yang berasal dari bawah jembatan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggil-manggil dengan suara sayup. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana, hanya gemericik air sungai yang mengalir tenang. Namun, entah mengapa, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan setiap kali mereka melewati jembatan itu. Salah satu kejadian paling mengerikan terjadi pada sekelompok pemuda yang melewati jembatan bersama. Malam itu mereka baru saja pulang dari acara hajatan di desa sebelah. Saat melintasi jembatan, salah satu dari mereka, Joko, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menghentikan langkahnya dan menatap ke tepi jembatan. Kalian lihat nggak? Itu, bisiknya sambil menunjuk ke depan. Mereka semua menoleh. Di sana berdiri seorang perempuan dengan pakaian kumal yang basah. Wajahnya tertutup rambut panjang yang tergerai. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu tiba-tiba perempuan itu melangkah ke depan dan melompat ke sungai tanpa suara. Joko dan teman-temannya terkejut. Mereka segera berlari ke tepi jembatan, berharap melihat seseorang di sungai. Namun, yang mereka lihat hanyalah air yang mengalir, tanpa riak sedikit pun, seolah-olah tidak ada apapun yang jatuh ke dalamnya. Ketakutan menyelimuti mereka. Tanpa berkata-kata lagi, mereka segera meninggalkan jembatan. Keesokan harinya, kabar tentang sosok perempuan yang melompat ke sungai menyebar ke seluruh desa. Banyak orang percaya bahwa itu adalah arwah Surti yang kembali menghantui tempat ia mengakhiri hidupnya. Dari hari ke hari, suasana di jembatan semakin mencekam,
Warga desa yang biasanya melintasi jembatan saat malam kini memilih jalan memutar, meskipun lebih jauh. Mereka yang terpaksa melewatinya sering berdoa sepanjang jalan, berharap tidak mengalami kejadian menyeramkan. Sementara itu, para pemuda yang dulu terlibat dalam kejadian malam nahas itu mulai dihantui ketakutan yang lebih besar. Salah satu dari mereka, Darto, sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok Surti berdiri di tepi jembatan, menatapnya dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong. Setiap kali ia mencoba lari, ia merasakan tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke dalam kegelapan. Semakin lama, keadaan mereka semakin tidak tenang. Mereka mencoba mengabaikan rasa bersalah, tetapi kejadian-kejadian di jembatan terus mengingatkan mereka pada dosa yang mereka sembunyikan. Satu persatu, mereka mulai percaya bahwa Surti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Warga desa pun mulai resah. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi malam itu, tetapi semakin banyak orang yang percaya bahwa arwah Surti belum tenang. Beberapa orang tua di desa menyarankan untuk mengadakan doa bersama dan ritual pembersihan agar gangguan di jembatan bisa dihentikan. Namun tidak semua orang yakin bahwa doa saja bisa menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur menjadi dendam. Arwah yang mati dalam keadaan tidak wajar tidak akan mudah pergi begitu saja. Dan teror di jembatan itu baru saja dimulai. Teror di jembatan semakin menjadi-jadi. Warga desa yang awalnya hanya mendengar cerita seram, kini mulai menyaksikan kejadian mengerikan dengan mata kepala sendiri. Namun, yang paling menderita adalah para pemuda yang terlibat dalam kejadian malam. Korban pertama adalah Darto. Beberapa hari setelah penampakan di jembatan, tubuhnya ditemukan mengambang di sungai, tidak jauh dari tempat Surti melompat. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah ekspresi wajahnya. Mata melotot, mulut menganga seperti seseorang yang mati dalam ketakutan luar biasa. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa jatuh ke sungai. Tetapi warga yakin ini bukan kejadian biasa. Beberapa hari kemudian giliran Samin. Ia mengalami kecelakaan aneh di jalan setapak dekat jembatan. Menurut saksi mata, Samin terlihat berjalan sendirian pada malam hari. Tubuhnya sempoyongan seperti orang kebingungan. Tiba-tiba ia berteriak ketakutan dan berlari tanpa arah, hingga akhirnya jatuh dari tebing dan tewas seketika. Saat ditemukan, tangannya mencakar-cakar tanah, seolah-olah ia mencoba melawan sesuatu yang tak kasat mata. Berita kematian mereka mengguncang desa. 2 pemuda meninggal dalam waktu yang berdekatan, dan cara kematiannya terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Desas-desus mulai beredar bahwa arwah Surti sedang menuntut balas kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Ketakutan menyelimuti sisa pemuda yang terlibat dalam kejadian malam itu. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam mereka merasa ada seseorang yang mengawasi mereka. Dalam mimpi-mimpi buruk mereka, Surti selalu hadir, dengan rambut basah menutupi wajahnya dan mata yang kosong, penuh dendam. Budi, salah satu pemuda yang masih hidup, mulai mengalami kejadian yang semakin menyeramkan. Setiap kali ia melewati jembatan, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti suara Surti, lirih dan menyayat hati. "Budi, kenapa kamu diam saja?" bisiknya. Budi ketakutan. Ia mencoba menghindari jembatan, tetapi teror itu tidak berhenti. Suatu malam saat ia sedang tidur di rumah, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Dengan tangan gemetar, ia mengintip keluar. Di bawah sinar remang bulan, ia melihat sosok perempuan berdiri di pekarangan rumahnya. Rambut panjangnya basah, wajahnya pucat. Itu Surti. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Budi dengan ekspresi hampa. Budi menjerit ketakutan dan pingsan di tempat. Keluarga para pemuda yang tersisa mulai ketakutan. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ibu Darto, yang kehilangan anaknya secara tragis, pergi menemui dukun di desa sebelah
untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dukun itu, seorang lelaki tua bernama Mbah Kromo, mendengarkan dengan seksama cerita sang ibu. Setelah melakukan ritual, ia menarik napas panjang. Arwah gadis itu tidak tenang. Ia meninggal dalam keadaan penuh dendam, dan sekarang ia menuntut keadilan, kata Mbah Kromo dengan suara berat. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Ibu Darto dengan suara bergetar. Mbah Kromo menggeleng pelan. Dosa yang dilakukan terlalu besar. Arwahnya tidak akan pergi begitu saja sebelum ia puas. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengakui dosa mereka dan meminta maaf di tempat ia meninggal. Jika tidak, arwah itu akan terus menghantui sampai dendamnya terbalaskan. Berita ini segera menyebar ke keluarga-keluarga lainnya. Mereka mencoba membujuk anak-anak mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Namun, ketakutan yang luar biasa membuat mereka tetap diam. Mereka tidak ingin mengakui bahwa mereka adalah penyebab kematian Surti, karena itu berarti menghadapi konsekuensi yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka mencoba mencari solusi lain. Beberapa keluarga membawa anak-anak mereka ke dukun lain untuk meminta perlindungan, tetapi semua usaha itu sia-sia. Teror terus berlanjut. Salah satu pemuda yang masih hidup, Jarot, akhirnya kehilangan kewarasannya. Malam itu, ia berlari ke tengah desa sambil berteriak-teriak, mengatakan bahwa Surti datang menjemputnya. Ia terus berlari menuju jembatan, meskipun warga desa mencoba menghentikannya. Saat mereka sampai di jembatan, mereka melihatnya berdiri di tepi, menatap ke bawah dengan tatapan kosong. Maafkan aku, Surti. Aku tidak ingin mati, isaknya. Beberapa orang mencoba mendekatinya, tetapi terlambat. Jarot tiba-tiba melompat ke sungai di bawahnya, seperti sedang mengikuti suara panggilan yang tidak bisa mereka dengar. Warga desa hanya bisa berdiri diam dalam keterkejutan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana satu persatu pelaku malam itu menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Dendam Surti nyata. Dan ia belum selesai. Mereka yang tersisa kini hidup dalam ketakutan yang tidak terbayangkan. Mereka sadar bahwa waktunya akan tiba. Satu persatu mereka akan menghadapi hukuman atas apa yang telah mereka lakukan, dan malam-malam di desa itu semakin mencekam. Jembatan itu kini bukan hanya sekadar penghubung desa, tetapi juga pintu menuju kutukan yang tidak bisa dihindari. Kematian demi kematian yang menimpa para pemuda yang terlibat dalam tragedi Surti membuat warga desa semakin ketakutan. Desas-desus tentang arwah penasaran yang menuntut balas semakin kuat. Tidak ada yang berani melewati jembatan saat malam tiba. Bahkan pada siang hari, mereka yang harus melintas melakukannya dengan langkah cepat dan penuh waspada. Mbah Kromo, dukun yang sebelumnya telah memberi peringatan kepada keluarga para pelaku, dipanggil kembali untuk melakukan ritual pemurnian. Ia membawa berbagai sesaji, dupa, dan air kembang yang diyakini bisa menenangkan arwah Surti. Malam itu, di tengah gemuruh angin dan suara sungai yang mengalir deras, Mbah Kromo memulai ritualnya di jembatan yang kini dianggap angker. Warga desa berkumpul di kejauhan, menyaksikan dengan cemas. Ia menaburkan kembang 7 rupa di atas jembatan, membakar dupa, dan mulai membaca mantra. Suasana semakin mencekam ketika api dupa yang menyala tiba-tiba berkedip-kedip, seolah tersapu angin yang datang dari arah yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan menggema dari bawah jembatan. Tangisan itu lirih, namun mengiris hati. Beberapa warga yang menonton merinding ketakutan, sebagian memilih mundur, enggan menyaksikan lebih lama. Mbah Kromo tetap teguh, melanjutkan mantranya dengan suara lebih lantang. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Api dupa yang dibakar Mbah Kromo tiba-tiba padam seketika, seolah ada yang meniupnya dengan paksa. Angin bertiup semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari arah sungai terdengar suara tawa kecil yang mengerikan, disusul dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas artinya.
Mbah Kromo terhuyung ke belakang. Matanya melebar saat ia melihat sesuatu di seberang jembatan. Sosok itu berdiri di sana, dengan rambut panjang yang basah, baju lusuh menempel di tubuhnya yang pucat. Itu Surti. Ia menatap langsung ke arah dukun tua itu, dengan mata kosong yang penuh dendam. "Tidak akan ada yang bisa menghentikanku." Suara itu lirih, tetapi bergema di telinga semua yang hadir. Seketika Mbah Kromo terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha membaca mantra terakhirnya, tetapi mulutnya seperti terkunci, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik, beberapa berlari ketakutan. Tanpa peringatan, suara jeritan terdengar dari arah jembatan. Salah satu asisten Mbah Kromo, seorang pemuda bernama Rasman, tiba-tiba terhempas ke belakang, seolah didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya menabrak pagar kayu jembatan dan hampir jatuh ke sungai jika beberapa warga tidak segera menariknya. Ritual itu gagal. Mbah Kromo akhirnya tersadar, namun ia tahu bahwa usahanya sia-sia. Dengan wajah penuh ketakutan, ia bangkit perlahan dan menatap warga yang masih berdiri gemetar. Arwahnya terlalu kuat, dendamnya masih menyala. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali keadilan ditegakkan, katanya dengan suara serak. Kata-kata itu membuat seluruh desa semakin takut. Jika bahkan Mbah Kromo tidak bisa menghentikan Surti, lalu siapa yang bisa? Teror ini tidak akan berhenti, dan semua orang tahu bahwa kutukan ini akan terus berlanjut. Malam itu tidak ada yang berani keluar rumah. Warga yang rumahnya dekat dengan jembatan menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Namun mereka tetap mendengar suara-suara aneh, bisikan, tangisan, dan langkah kaki samar yang berjalan mondar-mandir di atas jembatan. Di rumah keluarga Surti, suasana berkabung belum juga sirna. Kedua orang tuanya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa putri mereka hilang. Tanpa jejak, hatinya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Bu Surti, yang sejak kepergian anaknya terus merasa ada yang aneh, duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. "Tukinem, kau kenapa?" tanya suaminya. "Pak Joyo, aku merasa Surti masih di sekitar kita. Ia belum pergi." Suara Bu Tukinem, lirih, matanya berkaca-kaca. Pak Joyo menghela napas berat. Ia pun merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berharap kebenaran terungkap dan arwah anak mereka bisa tenang. Namun harapan itu tampaknya masih jauh. Sementara itu, pemuda yang tersisa dari kelompok yang menyerang Surti semakin ketakutan. Mereka mulai kehilangan kewarasan, selalu merasa diawasi dan dibayangi sosok yang tak terlihat. Beberapa di antara mereka memilih meninggalkan desa, berharap bisa lari dari kutukan ini. Namun, bahkan setelah mereka pergi, kabar buruk tetap datang. Salah satu dari mereka ditemukan tewas dalam keadaan yang mengerikan di kota tempatnya bersembunyi. Warga desa semakin yakin, tidak ada yang bisa lari dari kemarahan arwah Surti. Kutukan ini nyata, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jembatan itu kini benar-benar berubah menjadi tempat yang dihindari. Mitos dan cerita tentang arwah Surti semakin berkembang. Beberapa orang mengaku melihatnya berdiri di pinggir jembatan, menatap ke bawah sungai tempat ia mengakhiri hidupnya. Yang lain mendengar tangisannya bergema di tengah malam. Warga desa kini hanya bisa pasrah, berharap waktu yang akan menyembuhkan luka ini. Namun dengan teror yang terus berlanjut, mereka sadar bahwa ini bukan sekadar kisah mistis belaka. Ini adalah dendam yang belum selesai. Dan arwah Surti tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Malam-malam mencekam terus menyelimuti desa. Teror jembatan itu tidak juga mereda. Sosok perempuan berambut panjang kerap terlihat di ujung jembatan, dan bisikan lirih sering terdengar di telinga mereka yang nekat melintas. Namun, di tengah ketakutan yang semakin merajalela, ada satu pemuda yang tidak bisa diam begitu saja. Namanya Wira. Seorang pemuda desa yang sejak kecil mengenal Surti. Mereka bukan teman dekat,
tetapi ia selalu menghormati Surti sebagai sosok perempuan pekerja keras yang tidak banyak bicara namun memiliki hati yang baik. Wira merasa ada sesuatu yang janggal dalam kisah Surti. Ia tidak percaya Surti bunuh diri tanpa alasan. Ketertarikannya terhadap kejadian ini semakin menjadi ketika ia mendengar cerita dari beberapa orang tua di desa yang mengatakan bahwa kematian Surti bukan kecelakaan biasa. Beberapa orang mulai berbisik bahwa Surti mungkin menjadi korban kekejaman manusia sebelum arwahnya bangkit menuntut balas. Didorong oleh rasa ingin tahu dan perasaan bahwa Surti pantas mendapatkan keadilan, Wira mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Langkah pertama yang ia ambil adalah menemui teman-teman Surti di pabrik tempatnya bekerja. Dengan susah payah, ia berhasil berbicara dengan Sarti, salah satu rekan kerja Surti yang juga tetangganya. Awalnya Sarti enggan bicara, tetapi setelah Wira meyakinkan bahwa ia hanya ingin membantu, Sarti akhirnya membuka mulut. Malam itu, Surti pulang lebih larut dari biasanya. Ia seharusnya pulang bersamaku dan yang lain, tapi dia diminta lembur. Saat aku pulang, aku melihatnya masih menyelesaikan pekerjaannya, kata Sarti, suaranya gemetar. Wira mendengarkan dengan saksama. Keesokan harinya kami semua terkejut saat tahu ia tidak pulang. Awalnya kami kira dia menginap di rumah saudaranya. Tapi semakin lama kejanggalan makin terasa. Dan sekarang semua orang bicara tentang arwahnya. Wira kemudian bertanya, apakah Sarti pernah mendengar sesuatu tentang kejadian di jembatan malam itu. Sarti terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, ada gosip di kalangan pekerja bahwa Surti sempat diganggu oleh beberapa pemuda nakal di desa. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi beberapa kali ia mengeluh bahwa ada orang-orang yang selalu mengganggunya saat pulang kerja. Surti itu perempuan baik, tapi banyak laki-laki yang tidak bisa menghargai kehormatan perempuan. Perkataan Sarti semakin menguatkan kecurigaan Wira. Ia harus menemukan siapa yang ada di jembatan malam itu. Setelah mendapatkan informasi dari Sarti, Wira mencari tahu lebih lanjut. Ia mulai bertanya kepada beberapa warga, terutama yang tinggal di sekitar jembatan atau yang mungkin mengetahui siapa saja yang sering berkumpul di sana. Lambat laun, nama-nama mulai bermunculan. Salah satu pemuda yang disebut-sebut sering berkumpul di jembatan saat malam hari adalah Tony. Wira tahu bahwa Tony dan kawan-kawannya memang terkenal sebagai anak-anak nakal di desa. Mereka sering mabuk-mabukan dan membuat keributan. Wira tidak mau menuduh tanpa bukti. Ia mencari kesempatan untuk berbicara dengan salah satu teman Tony yang tampak ketakutan sejak kejadian jembatan itu. Namanya Budi. Ia tidak sejahat Tony, tetapi sering ikut dalam kelompoknya. Wira memancingnya dengan obrolan ringan di warung kopi desa. Budi, kau tahu kan tentang jembatan itu? Tanya Wira, mencoba bersikap santai. Budi meneguk kopinya dengan gugup. Siapa yang tidak tahu semua orang bicara tentang arwah Surti? Kau tahu siapa saja yang ada di sana malam itu? Budi menghela napas panjang. Ia tampak ragu. Kudengar, ada beberapa pemuda yang malam itu sedang mabuk di sana, kata Wira lagi. Memperhatikan ekspresi Budi. Budi menatap gelas kopinya, lalu berkata lirih, aku tidak tahu banyak, tapi Tony dan kawan-kawan ada di sana malam itu. Jawaban itu cukup bagi Wira untuk semakin yakin. Ia akhirnya memiliki nama-nama yang bisa dikaitkan dengan kejadian malam itu. Namun, pertanyaannya sekarang, bagaimana ia bisa membuktikan bahwa mereka bersalah? Tidak ada saksi yang melihat langsung. Wira akhirnya memutuskan untuk menemui keluarga Surti. Ia ingin berbicara dengan Bu Tukinem dan Pak Joyo, orang tua Surti, yang masih dalam masa berduka. Ketika ia tiba di rumah keluarga Surti, suasana rumah itu masih muram. Pak Joyo duduk di kursi bambu, menatap kosong ke halaman. Wira menghampiri dengan hati-hati. Pak Joyo, saya ingin membantu mencari tahu kebenaran tentang Surti, kata Wira dengan nada serius. Pak Joyo menoleh, matanya sayu. Apa yang bisa kau lakukan, Wira? Polisi tidak menemukan apapun. Semua
Orang menganggap Surti bunuh diri. Tapi saya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Saya mendengar dari beberapa orang bahwa Surti diganggu oleh sekelompok pemuda sebelum kejadian itu. Saya ingin mencari tahu lebih banyak. Pak Joyo menarik napas panjang. Kami hanya ingin keadilan untuk anak kami. Wira mengangguk mantap. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Setelah berbicara dengan keluarga Surti, Wira merasa lebih yakin bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran. Ia tahu bahwa jika terus menggali, kebenaran akan terkuak. Tetapi ia juga sadar bahwa menghadapi Tony dan kawan-kawannya bukan perkara mudah. Mereka adalah pemuda yang tidak segan-segan melakukan kekerasan. Malam itu, Wira kembali merenungkan langkah berikutnya. Sui harus mencari cara untuk mengumpulkan bukti lebih banyak. Mungkin, jika ia bisa menemukan sesuatu di sekitar jembatan atau mendengar pengakuan langsung dari seseorang, kebenaran bisa terbongkar. Namun, ia juga tahu satu hal pasti, arwah Surti tidak akan diam sebelum keadilan ditegakkan. Dan kini, Wira telah berjanji dalam hatinya. Ia akan menjadi orang yang membawa keadilan bagi Surti. Tidak peduli seberapa berbahayanya jalan yang harus ia tempuh, kebenaran akhirnya terungkap. Wira berhasil membawa bukti-bukti yang cukup untuk membuka kembali kasus kematian Surti. Dengan bantuan keluarga Surti dan beberapa saksi, para pemuda bejat yang menyebabkan kematian Surti akhirnya diadili. Desa pun akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu. Namun, meskipun keadilan telah ditegakkan, sesuatu yang ganjil tetap terjadi. Arwah Surti seolah belum menemukan ketenangan. Warga masih sering mengalami kejadian aneh di sekitar jembatan tempat Surti mengakhiri hidupnya. Awalnya, beberapa orang beranggapan bahwa setelah kasus ini terbuka, gangguan gaib di jembatan akan mereda. Tapi nyatanya, justru semakin banyak laporan tentang sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di tepi jembatan, menatap ke arah sungai dengan tatapan kosong. Beberapa pemuda desa yang nekat melewati jembatan pada malam hari mengaku mendengar bisikan lirih yang memanggil nama mereka. Ada pula yang merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tidak hanya suara dan penampakan, tetapi beberapa kejadian mengerikan mulai menimpa mereka yang mencoba meremehkan legenda itu. Seorang pemuda yang dengan sombong menantang keberadaan Surti tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ia terus mengigau di tengah malam, menyebut nama Surti, dan meminta maaf berulang kali. Tubuhnya menggigil hebat, dan setelah beberapa hari, ia ditemukan tewas dengan wajah membiru seolah kehabisan napas. Cerita ini menyebar luas ke seluruh desa. Orang-orang mulai takut untuk melewati jembatan itu pada malam hari. Bahkan mereka yang tidak percaya pada hal mistis pun mulai berhati-hati. Sejak saat itu, warga menyebut jembatan itu sebagai Jembatan Surti. Para orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak mereka agar tidak bermain di dekat jembatan setelah matahari terbenam. Mereka takut arwah Surti akan menarik mereka ke dalam sungai. Sebagian warga bahkan memilih jalan memutar yang lebih jauh daripada harus melintasi jembatan itu saat malam tiba. Seorang lelaki tua di desa, Mbah Darmo, pernah berkata bahwa arwah seseorang yang meninggal dengan cara tragis seringkali sulit untuk menemukan kedamaian. Surti masih menyimpan dendam. Meskipun para pelaku sudah dihukum di dunia, jiwanya masih terluka, katanya sambil menggelengkan kepala. Mbah Darmo yang dikenal memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, mencoba melakukan ritual untuk menenangkan arwah Surti. Namun, tak lama setelah ritual itu dilakukan, ia jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya seminggu kemudian. Sebelum meninggal, ia sempat berbisik kepada keluarganya bahwa arwah Surti terlalu kuat dan tak bisa dikendalikan. Dari tahun ke tahun, cerita tentang jembatan itu semakin berkembang. Orang-orang yang berani melewati jembatan setelah pukul 10 malam mengaku melihat bayangan hitam berdiri di tepi jembatan. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Meskipun saat menoleh, tak ada siapa-siapa di sana.
Bahkan, beberapa penduduk luar desa yang tidak mengetahui cerita ini pernah mengalami kejadian mengerikan. Seorang pengendara motor yang lewat pada malam hari tiba-tiba merasakan motornya semakin berat, seolah-olah ada seseorang yang membonceng di belakangnya. Ketika ia menoleh ke kaca spion, ia melihat wajah seorang wanita pucat dengan mata kosong yang menatapnya. Ia kehilangan kendali dan jatuh ke sungai. Beruntung, ia masih bisa diselamatkan oleh warga yang mendengar teriakannya. Namun, sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berani melewati jembatan tersebut. Tak hanya itu, para pemancing yang sering mencari ikan di sekitar sungai dekat jembatan pun mulai mengalami kejadian yang tak masuk akal. Mereka sering mendengar suara tangisan di malam hari, atau melihat bayangan seseorang berjalan di atas air sebelum menghilang begitu saja. Beberapa warga mencoba mencari cara untuk menghilangkan gangguan ini. Beberapa tokoh desa bahkan mengusulkan untuk merobohkan jembatan dan membangun yang baru, dengan harapan bahwa Surti akan berhenti menampakkan diri. Namun, entah karena alasan teknis atau karena rasa takut yang lebih besar, rencana itu tak pernah benar-benar terwujud. Jembatan itu tetap berdiri kokoh menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi di atasnya. Seiring waktu, kisah ini berubah menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang lahir setelah kejadian itu tumbuh besar dengan cerita tentang Surti, arwah yang masih gentayangan di jembatan desa mereka. Mereka mendengar dari orang tua mereka tentang malam mencekam ketika Surti melompat ke sungai demi mempertahankan harga dirinya, tentang teror yang menghantui desa setelahnya, dan tentang mereka yang berani menantang arwahnya, tetapi berakhir dengan nasib tragis. Meskipun zaman telah berubah, kepercayaan terhadap keberadaan arwah Surti tak pernah luntur. Hingga kini, jembatan itu tetap menjadi tempat yang dihindari setelah matahari terbenam. Setiap tahunnya, warga masih memperingati malam kematian Surti dengan doa dan sesaji, berharap arwahnya bisa tenang dan tak lagi mengganggu mereka. Namun bagi mereka yang pernah melihat sosoknya atau mendengar bisikannya di kegelapan, mereka tahu bahwa Surti masih ada di sana, dan mungkin ia akan selalu ada. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan gangguan arwah Surti, semuanya berakhir sia-sia. Para pemuka adat, dukun, hingga ulama telah mencoba berbagai cara, dari ritual tolak bala hingga doa bersama. Tetapi arwah Surti tetap muncul. Jembatan itu seolah menjadi tempat kutukan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Semakin lama, cerita tentang Surti semakin berkembang. Orang-orang yang berani menguji nyali dengan melewati jembatan di malam hari selalu kembali dengan wajah pucat dan cerita-cerita yang menyeramkan. Ada yang mengaku melihat seorang perempuan berdiri di ujung jembatan, menundukkan kepala sambil menangis. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka, tetapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa di belakang mereka. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi ketika seorang lelaki tua yang baru pindah ke desa tiba-tiba menghilang setelah mengaku melihat kejadian malam nahas itu dalam penglihatan gaibnya. Sebelumnya, ia sempat bercerita kepada beberapa warga bahwa ia mendapatkan firasat buruk tentang jembatan itu. Malam sebelum ia menghilang, ia sempat berkata, Surti belum selesai, dia masih menunggu seseorang. Keesokan paginya, rumah lelaki tua itu kosong. Pintu depan terbuka dan cangkir tehnya masih berada di meja, seolah ia baru saja duduk sebelum menghilang begitu saja. Warga mencarinya ke segala penjuru desa, tetapi ia tak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, semakin banyak orang percaya bahwa siapapun yang terlalu dalam menggali kisah Surti akan mengalami nasib buruk. Legenda tentang arwah Surti tak hanya menyebar di desa, tetapi juga mulai dikenal oleh orang-orang dari luar daerah. Para peneliti paranormal, pemburu hantu, hingga wartawan mulai berdatangan, ingin membuktikan sendiri kebenaran kisah ini. Namun, mereka yang nekat mencoba menginap di sekitar jembatan selalu mengalami mimpi buruk atau kejadian aneh yang membuat mereka ketakutan hingga enggan kembali.
Seorang wartawan yang sempat melakukan penelitian mendalam mengenai kasus ini tiba-tiba jatuh sakit dan mengigau di rumahnya. Ia berteriak-teriak di tengah malam, seakan sedang melihat sesuatu yang mengerikan. "Jangan tarik aku tidak bersalah," pekiknya dalam ketakutan. Setelah peristiwa itu, ia memutuskan untuk berhenti menulis artikel tentang Surti dan meninggalkan desa dengan wajah penuh ketakutan. Meskipun zaman terus berubah dan desa itu semakin berkembang, kisah Surti tetap bertahan. Setiap generasi tumbuh besar dengan cerita-cerita menyeramkan tentang jembatan itu. Orang-orang yang melintasi jembatan seringkali menghindari melihat ke sungai, takut jika tiba-tiba mereka melihat bayangan perempuan berdiri di tepi air. Hingga kini, tak ada yang benar-benar tahu kapan arwah Surti akan berhenti menuntut balas. Namun satu hal yang pasti, selama masih ada orang yang berbuat kejahatan, selama masih ada ketidakadilan di dunia ini, arwahnya akan terus menghantui. Ia tak hanya menjadi legenda, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang mencoba menodai harga diri seorang perempuan. Dan setiap malam suara tangis itu masih terdengar di jembatan, menanti seseorang yang belum menerima balasannya.